Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kegiatan saya pada pagi hari ini akan merombak tanaman-tanaman atau bunga aglonema yang sebagian besar mati dan juga sebagian masih ada harapan untuk bisa ditanam kembali. Ini daun-daunnya sama kering ya, daun-daunnya banyak yang kering karena sudah lama tidak terawat ya, mengingat ada kegiatan di luar kota sehingga tanaman-tanaman bunga aglonema itu tidak bisa terurus dengan baik. Ini ada kesempatan diurus kembali. Nah, ini bunga-bunga aglonema ini yang masih hidup ya kita pertahankan, yang mati kita bongkar semuanya ya. Yang mati kita bongkar, nih daunnya banyak yang kering, daun-daunnya. Nah, ini untuk bunga-bunga ini yang daunnya kering-kering ini kita potong semuanya, lalu media-media itu kita bongkar semuanya seperti ini, kita tuangkan, kita bongkar. Namun media itu masih bisa kita gunakan lagi, nanti kita campur dengan media yang baru dengan banyak tambah pupuk ya, pupuk kimia maupun pupuk organik. Nah, ini kita bongkar semuanya untuk bunga-bunga yang sudah hampir mati ini. Kita bongkar, lalu kita tanam nantinya lagi ya. Kita tanam nanti. Setelah kita siapkan medianya. Nah, ini kita bongkar semua untuk bunga-bunga yang akan mati atau sudah banyak yang kering pada daunnya ini. Nah, media itu kita tambahkan lagi dengan cekam ini ya, satu gelangsing atau satu tempat seperti ini. Itu kira-kira saja, kita kebetulan saya punya satu tempat ini ya, satu wadah, lalu saya tambahkan dengan media dari serabut ya, serabut kelapa yang sudah kita giling, kita campurkan lagi seperti ini. Serabut kelapa yang kita giling ini kita campurkan sebagai media. Untuk perbandingan bisa 1:1 ya. Lalu kita tambahkan dengan ini pupuk kandang yang sudah difermentasi dulu ya, secukupnya, separuh saja cukup ya, separuh saja ya, separuh itu saja cukup, karena nanti masih saya tambah dengan NPK 15-15 ya, NPK 15-15 sebagai pelengkapnya. Ini sudah terlebih, apalagi ini sudah lama tidak terurus bunga-bunganya ini. Nah, kita campurkan seperti itu. Setelah nanti itu pupuk kandang yang sudah difermentasi, yang sudah digiling, maka bisa tambahkan lagi dengan kapur ya, kapur. Nah, kapur digunakan untuk apa? Untuk nanti membunuh kuman-kuman yang mungkin ada di dalam di dalam media-media yang lama tadi. Nah, ini kita taburkan juga NPK 15-15. Sebenarnya yang bagus NPK 16-16 mutiara itu, tapi kita punya ini kita taburkan sedikit secukupnya, karena sudah ada dengan pupuk kandang tadi. Nanti pada penanaman masih saya tambahkan lagi dengan NPK lagi nanti. Selanjutnya kita aduk ya, merata ya, kita aduk merata. Sudah setelah aduk merata tadi, maka baru kita mulai akan menanam bunga-bunga tadi lah. Untuk bunga-bunga yang akan kita tanam, kita pilah-pilah ya. Untuk akar-akar yang tidak produktif kita potong supaya tidak terlalu menjulang tinggi, nanti ya. Nah, selanjutnya setelah dipotong kita tanam kembali ya, kita tanam kembali seperti ini. Nah, tentunya pada pot plastik itu setelah kita cuci, kita pakai lagi ya, dimanfaatkan lagi.
tidak dibuang atau tidak diganti, tetap kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, lalu ya kita gunting untuk akar-akar yang panjang-panjang kita buang, kita potong ya supaya menjadi pendek. Kita potong supaya menjadi pendek. Ya, karena bunga aglonema kalau tinggi kurang bagus dipandang ya, dipotong. Hasil potongan-potongan tadi itu bisa ditanam lagi sebagai sebagai tunas baru, nanti di pot pembibitan lagi ya, di pot pembibitan, ditanam di pot pembibitan untuk untuk pohon-pohon yang kita gunting lalu batangnya itu masih kita manfaat. Untuk jenis aglonema seperti sangat mudah untuk tumbuh ya, walaupun tidak ada akarnya masih bisa tumbuh, itu mudah sekali ya untuk aglonema seperti ini ya. Untuk aglonema seperti ini sangat mudah untuk tumbuh. Nah itu. Nah ini nanti setelah selesai, nanti ini diupayakan tidak dipanaskan ya, diupayakan tidak dipanaskan, namun diletakkan di bawah paranet ya, atau tempat yang sejuk, tidak boleh dipanaskan langsung dengan matahari, nanti akan alum lagi ya, akan alum, maka harus ditempatkan di bawah paranet ya, di bawah paranet ya. Mengapa kok banyak yang mati tadi? Itu salah satunya karena yang memang tidak terurus. Tidak terurus berarti walaupun disirami tiap hari, karena tidak ada nutrisi, tidak dikasih rabu atau pupuk, maka ya mati ya, kering tadi ya. Padahal ini musimnya waktu itu masih musim hujan ini, tapi juga mati karena tidak tidak ada pemupukan, tidak dipupuk sama sekali karena kesibukan tadi, sehingga banyak yang kering ya, banyak yang kering seperti ini. Untuk bunga-bunga yang besar juga kita siapkan untuk pot yang besar juga, sehingga untuk untuk akar-akarnya nanti ini semakin gede, semakin banyak jumlah akarnya. Memang jenis bunga seperti ini aglonema itu kalau sudah lama memang harus dicabut, untuk akarnya itu dikurangi ya, akarnya dikurangi, kalau tidak nanti cenderung mati juga ya. Jadi akarnya dikurangi, diguntingi, dibuang, lalu ditanam kembali ya, ditanam kembali sehingga mudah subur ya, mudah hijau nanti pada daun-daunnya nanti ya. Dan juga ada semacam pernapasan pada udara ya. Nah, setelah selesai saya taburkan, ditambah sedikit NPK tadi ya, kita tambahkan ya, tidak usah banyak, sedikit-sedikit aja kita tambahkan NPK ya, NPK 15 ini aja ya. Yang bagus juga yang mutiara, kebetulan saya punya ini ya, pakai ini aja sama saja ya, 15. Setelah ini dikasih NPK, disiram ya. Nah, disiram, ditempatkan di tempat yang sejuk ya. Disiram, ditempatkan yang sejuk, tidak kena langsung matahari ya, karena ini masih baru. Ini dapat dikatakan ini adalah penanaman baru kembali ya, penanaman baru. Saya kira demikian untuk merawat bunga-bunga yang akan mati tadi, dengan harapan bisa tumbuh lagi ya.